Kita ke informasi selanjutnya, Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana pemerintah setempat Sukabumi melakukan sosialisasi kepada penyintas agar tinggal di hunian sementara yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Sekolah Dasar sekitar posko bencana. Sosialisasi ini atas instruksi Bupati Sukabumi melalui Sekretaris Daerah sebagai upaya penyelamatan warga di tengah kondisi cuaca musim hujan yang masih berlangsung. Nantinya para penyintas bencana diarahkan untuk mencari rumah kontrakan atau hunian sementara yang dapat disewa. Hal ini dilakukan karena kondisi pengungsian yang tidak memungkinkan jika harus ditempati dalam waktu lama. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 per bulan selama 6 bulan karena kondisi rumah yang tidak bisa ditempati kembali. Kita adakan sosialisasi untuk warga terdampak atau penyintas bencana ini mencari rumah kontrakan atau rumah hunian yang bisa disewa untuk kedepannya. Rencananya berapa lama, Pak? Ya, biaya sewa rumah ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi diberikan per rumah Rp500.000 per bulan selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa menyiapkan untuk tempat relokasi bagi para penyintas bencana warga Kampung Cijambe dan Dusun Kayu. Sebelumnya, bencana tanah bergerak merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya dan posko pengungsian. Menurut warga, pergerakan tanah sudah terjadi dalam 1 minggu, di mana retakan terjadi di sejumlah titik. Namun karena intensitas hujan yang cukup deras membuat kerusakan semakin parah dan sebagian rumah tidak bisa dihuni. Terkait tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, saudara, kita telah tergabung dengan jurnalis Andris Mohtar bersama juru kamera Dedi Prastio. Selamat siang, Andris. Di bulan Ramadan ini bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apakah kebutuhan untuk sahur dan berbuka puasa tercukupi di tengah kondisi? Memang untuk kebutuhan masih tercukupi dan bantuan telah datang ke posko terpadu di Bantar Ganung ini. Saat ini memang para penyintas telah dilakukan sosialisasi oleh Satuan Tugas Tanggap Darurat dari Kecamatan Bantar Gadung untuk dilakukan atau pencarian rumah kontrakan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Saat ini memang para penyintas telah menyanggupi untuk mencari rumah kontrakan yang tak jauh dari di wilayah Kecamatan Bantar Gadung dengan biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu Rp500.000 per bulan dan dengan jangka waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penyintas agar tidak tinggal lama di posko pengungsian ini. Begitu, Lintang. Andris, bagaimana ketersediaan rumah kontrakan di sana mengingat juga pengungsi yang banyak begitu, dan bagaimana kebutuhan di sana, apakah sudah tercukupi? Ya, memang untuk rumah kontrakan ini memang diperkirakan bisa mencukupi, namun lokasi yang berbeda-beda dan titik lokasi yang dicari oleh para penyintas langsung sehingga mereka para penyintas bisa menempati rumah sesuai dengan yang dicari oleh para penyintas dengan biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Begitu, Lintang. Baik, tadi ada bantuan pemerintah setempat yaitu Rp500.000 sebulan selama 6 bulan. Lantas setelahnya seperti apa? Apakah juga tidak ada tanggungan yang akan diberikan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Kedepannya akan seperti apa, Andris? Ya, kedepannya pemerintah akan saat ini tengah mencari relokasi karena para penyintas menginginkan tempat atau relokasi yang hunian yang nyaman, aman, dan dari saat ini karena lokasi di
daerah tersebut masih terjadi pergeseran tanah gitu. Sehingga mereka khawatir jika kembali ke tempatnya. Saat ini pun dari pihak BPBD maupun petugas lainnya tengah melakukan peninjauan untuk lokasi ini berada di zona merah atau tidak. Namun para penyintas ini menginginkan kepada pemerintah daerah untuk direlokasi. Begitu, Lintang. Baik, berarti pembangunan atau persiapan relokasi tengah diupayakan oleh pemerintah setempat demi memberikan hunian yang aman dan nyaman untuk para penyintas. Terima kasih Andries Mukhtar dan juru kamera Dedi Prasetyo dari Sukabumi, Jawa Barat.